Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa, salam sejahtera. Apa kabar? Saya berharap kalian semuanya sehat. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pertemuan kita yang ke-9 ini dalam mata kuliah hukum bisnis. Pada malam ini kita akan mempelajari terkait hukum investasi dan hukum pasar modal, di mana diharapkan bahwa para mahasiswa akan mampu mengetahui terkait apa yang dimaksud dengan hukum investasi itu sendiri. Lalu mahasiswa juga akan mengetahui sumber hukum investasi. Mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis investasi dan mahasiswa mampu mengetahui faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam berinvestasi. Selanjutnya dalam mempelajari hukum pasar modal, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui undang-undang penanaman pasar modal, mahasiswa mampu mengetahui lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pasar modal, dan mahasiswa mampu mengetahui kendala dalam melakukan penanaman modal. Hukum investasi. Investasi merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan kas jika terjadi surplus. Dengan berinvestasi, maka dana yang terdapat dalam kas perusahaan tidak menganggur. Investasi dapat dimaksudkan sebagai akumulasi dari suatu bentuk aktiva untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Hukum investasi adalah keseluruhan kaidah yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara. Adapun unsur hukum investasi, yang pertama adanya kaidah hukum, yang kedua adanya subjek hukum yaitu investor dan negara, dan adanya bidang usaha yang terbuka bagi investasi, serta adanya prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi. Selanjutnya, sumber hukum investasi di sini terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah undang-undang, peraturan presiden, keputusan menteri, lalu ada dan seterusnya. Lalu di sini juga ada perjanjian. Dalam hal ini adalah kontrak para pihak, jurisprudensi, serta adanya traktat ataupun perjanjian internasional. Selanjutnya, untuk jenis-jenis investasi yang kalian ketahui di sini nanti, yang pertama terbagi atas investasi berdasarkan asetnya. Ini terbagi atas real asset dan financial asset. Untuk real asset merupakan investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya. Dan real asset ini secara umum kurang liquid dibanding aset keuangan. Lalu financial asset. Di sini merupakan dokumen ataupun surat-surat klaim tidak termasuk pemegangnya terhadap aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Contohnya adalah obligasi, saham, dan reksadana. Selanjutnya investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Terbagi atas perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri. Nah, untuk PMA, investasi ini bersumber dari modal asing, bersumber dari pembiayaan modal asing. Sedangkan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri merupakan PMDN yang memang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Dan yang ketiga adalah investasi berdasarkan bentuknya, terbagi atas investasi portofolio dan investasi langsung. Untuk investasi portofolio, ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen berupa surat berharga, seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung, ini merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Faktor pertimbangan dalam berinvestasi di sini yang memang harus dikaji. Yang pertama adalah analisis terlebih dahulu kondisi makroekonomi. Dalam tahap ini dilakukan
analisis perekonomian suatu negara secara makro dalam proses suatu investasi. Sedangkan yang kedua adalah melakukan analisis pada jenis industri. Pada tahap ini kita memilih jenis industri yang memang paling memberikan prospek keuntungan jika dilakukan investasi. Dan yang ketiga adalah analisis fundamental suatu perusahaan. Ini dilakukan pada perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya kita memasuki hukum pasar modal. Pasar modal. Pengertian pasar modal menurut Darmaji dan Fahrudin tahun 2011 bahwa pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Sedangkan menurut Wido Atmojo, bahwa pasar modal dapat dikatakan sebagai pasar abstrak, di mana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keterkaitannya dalam investasi lebih dari 1 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, yaitu sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, pengertian pasar modal berdasarkan keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah bursa efek, seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1952. Undang-Undang penanaman modal, Undang-Undang penanaman pasar modal. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 2 undang-undang di bidang penanaman modal, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Keduanya diamandemenkan untuk dijadikan satu agar menyamakan investor asing dan investor dalam negeri. Mulai tahun 2007, Undang-Undang Penanaman Modal menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau Undang-Undang Penanaman Modal, dan diikuti dengan serangkaian peraturan pemerintah dan peraturan di bawahnya dalam Undang-Undang Penanaman Modal hanya membatasi ruang lingkup investasi pada investasi secara langsung dan tidak termasuk investasi secara tidak langsung atau melalui investasi portofolio. Jadi oleh karena itu Undang-Undang Penanaman Modal hanya memberikan batasan pada investasi langsung dan tidak termasuk investasi tidak langsung. Selanjutnya, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pasar modal diantaranya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bursa Efek, dan Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama adalah kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan Bursa Efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran, jual, dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa tersebut. Bursa efek tersebut bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Sedangkan lembaga clearing dan penjaminan atau LKP merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Di sini misalnya PT KPEI atau PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Fungsinya adalah melakukan clearing atau proses penentuan hak dan kewajiban pelaku bursa atas suatu transaksi terhadap tiap transaksi dan melakukan penjaminan terhadap penyelesaian suatu transaksi bursa.
Nah, adapun kendala dalam penanaman modal terbagi atas kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal salah satu di antaranya adanya kesulitan perusahaan dalam mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai. Yang kedua, adanya sengketa atau perselisihan di antara pemegang saham. Yang ketiga, kesulitan memperoleh bahan baku. Yang keempat, kesulitan dalam pendanaan atau pembiayaan dan kesulitan dalam pemasaran. Sedangkan kendala eksternal di sini mencakup faktor lingkungan bisnis itu sendiri, baik nasional, regional, dan global yang tidak mendukung serta kurang menarik insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah. Yang kedua, adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan yang menimbulkan ketidakpastian dalam pemanfaatan areal hutan bagi industri pertambangan. Dan adanya peraturan daerah, ini merupakan keputusan menteri, undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal, serta keamanan maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal ternyata menjadi faktor penting bagi investor dalam melakukan penanaman modal dan adanya permasalahan hukum di suatu negara. Itulah sebagian terkait materi hukum investasi dan hukum pasar modal. Diharapkan kalian mampu memahami dan mempelajari kembali di rumah selepas dari materi hari ini. Bila ada pertanyaan akan kita lanjutkan. Namun demikian, saya sebelumnya menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah hadir dalam perkuliahan hari ini dan berharap kita akan tetap bisa bertemu dalam perkuliahan selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam untuk anggota keluarga. Dengan demikian, maka perkuliahan akan kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.